DPLK Sinar SMS Haji kali ini. Dan juga ada Mbak Rista dari Finansialku. Aduh, aku senang banget hari ini di Talk of Life Smart Podcast. Kita pertama kalinya punya 2 pembicara. Mantep banget nih. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih ya, Pak Fri dan juga Mbak Rista. Kita mau cerita-cerita tentang bikin perencanaan keuangan menggunakan program DPLK untuk masa pensiun. Ya, gitu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku pengen nanya ke Mbak Rista dulu. Mbak Rista sendiri, ini kan dari Finansialku ya? Betul. Sudah lama kah? Sudah lama, udah pasti. Udah ini ya, maksudnya untuk mengatur keuangan teman-teman milenial ini kan, nasabah Smile juga, termasuk mengatur kebutuhan dana pensiun nanti gitu ya? Betul. Oke. Jadi memang kalau di Finansialku ini, layanan yang menyediakan layanan untuk mengatur jasa untuk membantu keuangan ya, mengatur keuangan ya. Oke. Secara digital. Ada digitalnya, kita juga bisa advisornya, kita ketemu Pak. Luar biasa. Jadi macam-macam nih Pak servisnya Pak kalau dari Finansialku. Makanya kita hadirkan khusus hari ini di Talk of Life Smart Podcast Pak. Kita buat sambil sharing ide, sharing ya, informasi, sharing pengetahuan tentang DPLK itu apa sih gitu. Terus kenapa sih teman-teman itu harus punya perencanaan keuangan, nggak cuma pada waktu kita bekerja tapi juga setelah bekerja gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, mengenai mengenai membahas pensiun ini ya, kalau saya nih ya ngebayangin emang sepenting itu ya menata keuangan setelah bekerja gitu. Toh kan ada macam-macam nih namanya produk financial planning gitu kan. Ada tabungan, ada deposito ya Pak, ada mungkin pakai asuransi juga, macam-macam lah pokoknya caranya. Tapi kalau DPLK ini seperti apa sih gitu, fungsinya apa, programnya ini tentang apa gitu, mungkin Pak Fri bisa bantu untuk jelaskan DPLK itu apa sih Pak sebetulnya. Baik, terima kasih untuk hari ini saya bisa hadir di sini, suatu kehormatan sebelumnya Mbak. Maju sedikit mungkin Pak. Ya. Maju dikit. Ya. Jadi pada prinsipnya DPLK ini masih banyak masyarakat yang belum tahu. Masyarakat saat ini tahunya itu menabung di bank. Padahal di dalam industri keuangan di OJK sendiri itu ada namanya industri keuangan bank, KNB, dan industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank itu salah satunya termasuk dari Finansialku, itu masuknya ke area situ. Kemudian ada leasing, ada salah satunya juga dana pensiun juga. Jadi sudah ada diawasi oleh pemerintah mengenai lembaga keuangan non-bank. Bicara mengenai DPLK ini yang berhak mendirikan adalah perusahaan asuransi jiwa atau bank. Maka itu ada perusahaan asuransi jiwa yang punya DPLK, ada yang enggak karena dia nggak mendirikan. Bank juga sama. Kemudian dasar hukumnya dari Undang-Undang 11 tahun 92 mengenai dana pensiun, turun ke Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 92 juga mengenai DPLK. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan dan lain-lain. Nah, saya yakin seluruh masyarakat itu pastinya punya tabungan. Tapi tabungan yang benar-benar tabungan itu jarang. Apalagi DPLK, mereka masih DPLK apa ya gitu. Nah, DPLK pada prinsipnya sama dengan menabung di bank, cuma dia ada azas locking system. Locking system apa itu Pak? Locking system itu jadi maksudnya nabung, tapi peruntukannya khusus untuk masa depan, untuk jangka panjang. Kalau kita sekarang usia 30, saya mau nabung, nanti saya cairkan pada saat saya usia 50. Berarti 20 tahun menabung itu tidak diapa-apakan duitnya. Real menabung gitu. Kalau tabungan yang sekarang masyarakat punya kan sifatnya all in ya. Bagi orang-orang yang sudah mapan dan mengerti perencanaan keuangan, dia akan tahu proses perencanaannya. Oh, saya punya deposito, saya punya properti di tanah, saya punya saham segala macam. Tapi sebagian besar masyarakat masih awam. Saya punya uang, bagaimana caranya supaya kehidupan saya juga berjalan baik, tapi tabungan saya juga ada dan tidak terpakai sebetulnya.
Nah, locking sistemnya adalah tabungan jangka panjang yang sifatnya akan cair di saat dia memasuki usia pensiun. Banyak masyarakat, khususnya kaum muda, ketika ditawarin dana pensiun itu sudah menjadi momok yang menakutkan bahwa gue masih muda, ngapain gue ngurus pensiun, ntar aja gue udah tua kan. Iya, Tapi betul. ketika yang sudah tua, saya tanya, Pak, 5 tahun lagi Bapak pensiun, Bapak sudah punya tabungan berapa untuk mengisi masa pensiunnya? Pada tepok jidat. Iya ya. Baru di situ coba kalau dari awal saya nabung. Iya, gitu baru kan. kesal ya Pak ya. Iya. I Nah, see. jadi pada prinsipnya DPLK ini adalah sebuah lembaga keuangan non-bank di mana dia punya program pensiun iuran pasti. Oke. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iuran dan hasil pengembangannya dibukukan ke rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Oke. Nah, otomatis ini jadi individual account, dia punya statement account-nya, iuran berapa, hasil pengembangan berapa. Kalau di bank itu istilahnya bunga, kalau di DPLK itu hasil pengembangan. Kalau iurannya kita sebut di dana pensiun itu iuran, kalau di bank setoran, kalau di asuransi namanya premi. Ya. Nah, jadi secara istilah itu aja masyarakat masih belum banyak tahu. Nah, fungsi dari tabungan ini sebetulnya berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat dan seluruh line bisnis, mau pekerja mandiri, perorangan, atau karyawan, dengan cara menyisihkan setiap bulan dari penghasilan dia untuk di saving yang locking tadi. Ketika dia masuk usia pensiun 50 atau usia pensiun dipercepat, usianya itu 10 tahun sebelum pensiun normal. Rata-rata di Indonesia pensiun normal itu ada di usia 55. Jadi kalau sekarang Banggi usianya, nah 32, kalau 32 ke 55 kan jauh banget ya, sekitar 23 tahun. Nabung lama banget. Saya menyarankan sih kalau memang punya plan jangka panjang, misalnya 10 tahun lagi, silakan bisa menabung di dana pensiun dengan cara memilih usia pensiun yang dikehendaki. Pilihannya adalah 40 sampai 70 tahun. Kalau Mbak Anggi 32, bisa pilih 10 tahun ke depan, berarti 42. Oke. Kalau misalnya saya pilihnya tambah 5 tahun lagi gitu? Boleh, Bisa karena ya? pilihannya kan 40 sampai 70. Oh, oke. Kalau misalnya Mbak Anggi pilih, saya mau pilih 50 aja deh supaya ada persiapan dulu supaya nggak terlalu lama, dan ketika 55 saya tetap mau ambilnya di 50 gitu. Bisa. Tinggal di perencanaan aja mampunya berapa setiap bulan. Kemudian dari sisa tadi, kalau ke 50, 32 itu ke 50 berarti 18 tahun kan? Cepat banget ya udah Bapak hitungnya. Ya, 18 dikali 12. Pokoknya saya bawa kalkulator nih. Waduh. 18 dikali 12. Ini senjatanya Bapak ya. 216 bulan. Kalau secara kemampuan 100.000 per bulan, dikalikan 100.000 itu sudah 21.600.000. Oke, padahal tadi cukup hanya dengan membayar 100.000. Di usia 50 itu yang sudah dikontribusikan adalah 21.600.000. Itu belum hasil pengembangan. Nah, uniknya di dana pensiun, hasil pengembangan atau istilahnya bunga di bank itu di dana pensiun tidak kena pajak atas hasil investasi. Oke. Kalau di bank ada 20% Iya. kena pajak atas investasi. Iya. Sehingga Kena, secara logiknya iya, kalau kita nabung di bank administrasi. 100, di DPLK 100, kita running bareng-bareng 10 tahun ke depan, otomatis hasilnya akan lebih besar di dana DPLK. pensiun. Oke, nah padahal kan kalau dibandingkan sama produk saving ya, produk tabungan gitu, sebetulnya manfaat DPLK itu lebih bagus ya Pak ya? Ya, karena locking sistemnya. Oke, nah Nggak saya diganggu sekarang dia. mau geser nih Pak, Boleh. nanya sama Mbak Rista. Silakan. Nah, tadi kan kita udah ngobrol nih Mbak sama Pak Fri, dijelasin bahwa sebetulnya manfaat DPLK itu udah lebih bagus gitu dari tabungan ya kan. Nah, tapi kenapa ya Mbak anak muda sekarang itu masih cenderung udah ntar aja masih muda gitu. Betul. Itu tuh sebenarnya kenapa sih mereka masih apakah masih ada
pengenan buat spending atau gimana gitu, atau memang mereka sebetulnya belum ngerti aja produk DPLK gitu? Banyak, ada beberapa faktor sih Mbak sebenarnya gitu. Saya setuju dengan Pak Pri bilang gitu ya, bahwa kalau kita sosialisasi tentang dana DPLK kepada milenial gitu ya, generasi Gen Z, generasi Alpha, apalah itu generasinya gitu ya. Oke, saya udah bilang, nanti Pak masih lama pensiunnya gitu. Betul ya Pak ya, gitu. Masih lama Pak, nikmatin hidup aja dulu gitu. Nah, itu oke nggak sih? Ya oke-oke aja, karena memang biasanya anak muda itu selalu pengen mencoba nih gitu ya, mencoba untuk menikmati hidup gitu ya, memberikan eksistensi dirinya dulu gitu ya, nggak masalah gitu. Nah cuman gitu ya, kita tetap harus terus meliterasi gitu ya, generasi-generasi ini gitu ya, dengan banyaknya sosial media saat ini, bahkan media digital, mereka bisa mengakses gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita terlalu, kamu harus nyiapin dari sekarang, itu nggak akan pernah bisa masuk Pak gitu ya. Tapi dengan berbagai macam literasi gitu ya, sudah pasti kita mengenalkan DPLK itu apa, kemudian manfaatnya apa. Contoh dengan podcast hari ini gitu ya, Iya, betul. tujuan kita adalah mengedukasi generasi milenial bahwa hey, kamu dapetin uang itu pada saat kondisi sehat loh, pada saat ada kerjaan gitu ya. Bayangin kalau one day ada resikonya nggak sehat, kemudian kehilangan pekerjaan, contoh dengan COVID-19 ini, hilang deh kesempatan untuk menyisihkan di awal, bahkan untuk mempersiapkan masa depan gitu ya. Nah, masalah terbesarnya adalah karena memang lagi-lagi Mbak, tingkat literasi keuangan kita itu masih sangat rendah, betul ya Pak Pri ya gitu. Makanya tugas kita melalui podcast ini gitu, membuat nasabah Smile gitu ya, untuk semakin paham seberapa penting sih kita untuk memikirkan tujuan masa depan gitu ya. Contoh saat ini, Riz, aku biasa turun literasi ke milenial, ngomongin dana pensiun, dia bilang gini, aduh Kak, investasi aja dulu yang cuannya lebih besar gitu ya, nanti dana pensiun itu masih ada, om papaku aja aman-aman tuh pensiunnya gitu. Jadi kadang-kadang contoh orang tua juga menjadi contoh buat mereka gitu ya Pak, modelnya gitu ya. Nah makanya penting banget kita untuk membantu masyarakat, khususnya generasi muda saat ini, untuk menyadarkan seberapa penting sih kita untuk melakukan perencanaan keuangan. Bukan berbicara seberapa besar atau seberapa kecil income yang kita miliki, tetap kita harus bersyukur ya Pak gitu ya, karena itu adalah rezeki gitu ya. Nomor satu bersyukur ya, itu bersyukur nomor satu. Kemudian kita atur budgetingnya gitu. Nah bukan berarti kamu harus nikmatin kehidupan saat ini. Ingat, ada kehidupan yang akan datang gitu. Karena ingat, usia juga akan terus bertambah, kesehatan akan terus menurun, dan kesempatan juga akan terus berkurang buat kita. Jadi manfaatkan waktu yang ada di saat kamu produktif, sisihkan di awal gitu. Contoh tadi Pak Pri bilang, hanya dengan 100.000 gitu ya, kalau kamu beli pulsa, langganan film-film Korea gitu ya, beli kopi yang kekinian gitu ya, itu udah habis berapa gitu. Boleh nggak dinikmatin? Boleh gitu ya, karena hidup itu hanya satu kali gitu ya, memang perlu kita nikmatin. That's why makanya perlu dilakukan perencanaan keuangan sebaik-baiknya gitu. Kita harus memikirkan ada kehidupan saat ini dan ada kehidupan yang akan datang gitu. Prosesnya seperti apa? Kalau saat ini kita masih muda, Karista, bisa nggak sih aku menyisihkan 100.000 untuk dana pensiun? Ya bisa-bisa aja, masih panjang kan? Gitu. Bisa banget. Yang penting adalah kita mencoba untuk menyisihkan di awal, kemudian kita membuat disiplin untuk menyisihkan gitu. Itu dulu sih yang mesti kita membangun bangun habit ya, habitnya yang kita bangun. Kalau udah ada habit untuk saving itu nanti ketika kita udah punya penghasilan lebih, jadi tinggal di top up aja, dinaikin. Seperti orang tua kita dulu suka mengajarkan bikin celengan. Yes, ya. Celengan kan? Kalau sekolah ini uang jajan, kita bisa isi masukin. Nah, setelah celengan penuh baru dipecahkan. Nah, konsep dana pensiun sama seperti itu. Jadi masuk, baru setelah penuh atau setelah mencapai usia pensiun baru dicairkan. Nah, saya tertarik dengan kaum milenial ini yang notabene kan sebetulnya saya punya konsep gini. Ketika dia kuliah, let's say idealnya 4 tahun. Telat dikit 5 tahun sampai 7 tahun. Ya, ada ya. Tapi mungkin kita anggap di 4 tahun lah. 4 tahun sejak dia keluar SMA, kemudian masuk kuliah, selama 4 tahun tadi, sebetulnya mereka sudah bisa berpikir bahwa saya akan juga pensiun dari mahasiswa. Ya. Benar kan? Selama 4 tahun. Nah, bagaimana selama 4 tahun ini mereka menyisihkan? Kalau tadi let's say misalnya 100.000. Kita hitung-hitungan lagi. Hitung lagi ya. 4 tahun itu kali 12 kan cuma 48 bulan dikali 100.000. Itu
itu ada dana 4.800.000 itu iuran saja, belum dengan hasil pengembangan tumbuhannya. Ya. Nah, saya terpikir bahwa ketika dia lulus kuliah otomatis dia akan bekerja. Ketika bekerja dia akan mungkin ngekos. Dia perlu baju baru. 4.800.000 saya pikir untuk awal dia diterima bekerja ngekos sebulan misalnya, let's say 2 juta masih bisa pakai dana itu. Baju baru untuk interview dia bisa beli yang baru, ya kan? Sisanya untuk kebutuhan lainnya, sarana penunjang. Nah, jadi ketika dia jadi mahasiswa, statusnya mahasiswa, ketika berhenti dia udah pensiun dong dari mahasiswa. Nah, ketika dia pensiun dari mahasiswa ini, kalau dia selama kuliah nabung di dana pensiun, dia bisa tarik iurannya sifatnya. Iurannya bisa ditarik setelah masa kepesertaan 1 tahun. Cuman di dana pensiun ini kan ada perlakuan pajak yang berlaku. Jadi ketika penarikan iuran, dana itu akan dikenakan pajak, pajak pendapatan. Bedanya menarik di bank, kalau narik 1 juta dapatnya 1 juta, kalau di dana pensiun ada pajak di bawah 50 juta itu 5%. Jadi dia terima 950. It's okay dong, gitu. Maksudnya untuk persiapan dia tadi mau interview, bajunya baru, mau kos udah nggak ada masalah, dan dia tidak membebani orang tua lagi. Iya, betul Pak. Tinggal kita literasi mahasiswanya dan orang tuanya, karena takutnya juga kalau dibebankan di biaya kuliah kan otomatis kalau 1 semester ya bayarannya itu 6 bulan ya. 6 kayak 100 berarti ada tambahan 600.000 untuk tabungan dia. Tapi saya pikir sih untuk hasil kedepannya justru bermanfaat, saya pikir. Kenapa enggak ya Pak? Kenapa enggak kan? Gitu. Let's say jumlahnya sesuai kemampuan lagi. Ada tiring misalnya 25.000, 50.000 selama dia kuliah. Setiap bulan menyisihkan tuh. Saya rasa itu sebagai pendidikan awal. Mau nanya nih Pak, kalau tadi kan udah kita sebetulnya kalau mahasiswa itu masih bisa ya, atau baru kerja pertama kali nyisihin untuk dana pensiun gitu ya. Tapi kadang tuh mungkin teman-teman yang masih kuliah gitu ya, atau baru kerja pertama kali, emang kenapa harus di DPL Pak? Emang nggak ada instrumen lain gitu misalnya, itu kan macem-macem ya gitu. Kalau dari barista? Oke, kalau dariku sendiri gitu ya, kita ngomongin tentang dana pensiun gitu ya, atau DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Ini adalah sebuah kendaraan yang bisa digunakan gitu ya oleh para pekerja atau pemberi kerja untuk mempersiapkan ketersediaan dana di masa pensiun gitu ya. Nah, sejumlah uang yang disetorkan secara rutin setiap bulan ini baru bisa dicairkan ketika masa pensiun tiba. Itu kan pengertian tentang DPLK tadi gitu ya. Maka penting upayanya untuk mensosialisasikan DPLK ke masyarakat gitu. Nah, kalau ditanya, Mbak kenapa harus ke DPLK? Kenapa nggak ke investasi yang lain? Kenapa sih gitu? Oke, pernah dengar ya, jangan pernah naruh telur dalam satu keranjang. Betul ya Pak Pri ya? Don't put your eggs in one basket. Kalau telurnya satu keranjangnya jatuh rusak semua Mbak. Gitu. Nah, jadi kenapa? Di sini kita bukan tugasnya untuk membandingkan antara deposito, tabungan, bla bla bla, tapi betul apapun produk perbankan yang bank maupun non bank itu tugasnya adalah saling melengkapi. Gitu. Kalau tadi budgetnya terbatas, kalau mau investasi juga kan kayaknya lama banget. Mau beli properti apalagi gitu ya, mau beli tanah apalagi. Ini ada loh gitu yang hanya dengan menyisihkan 100.000 gitu ya, tapi kamu bisa mempersiapkan masa depan gitu ya Pak Pri ya. Betul. Karena di tiap-tiap lembaga keuangan kan pasti ada minimumnya ya, bukan tabungan sekian, 500.000. Terus adminnya tiap bulan berapa. Kalau di DPLK kan memang kita hanya menerapkan biaya pengelolaan dana saja. Betul. Itu jauh lebih kompetitif sebetulnya dibanding lembaga keuangan lainnya. I see. Betul. Jadi dia saling melengkapi nih, Complementing ya Pak ya. Berarti ya toh juga murah dan terjangkau dari sisi iurannya. Selain itu juga ada pengembangan investasi juga di situ ya Pak ya. Kalau sementara kalau dibandingkan dengan produk yang lainnya mungkin tidak beda gitu hasil investasinya. Kalau dikaitkan dengan pekerja sebetulnya tabungan dana pensiun ini sebetulnya kan namanya lembaganya aja dana pensiun lembaga keuangan, sebenarnya konsepnya menabung. Itu bisa menjadi added value buat nilai tambah ketika berhenti bekerja itu kan dia dapat JHT, THT, pesangon. Nah ketika itu dijumlah
sebetulnya itu akan jauh dari nilai pensiun idealnya. Nilai pensiun ideal itu kan sekitar 70-80% dari gaji terakhir dia. Jadi kalau misalnya gajinya 10 juta, saat pensiun terus ngedrop jadi terima 2 juta, 3 juta per bulan, timpang. Nah, untuk menjaga ketimpangan ini, silakan untuk bisa membuka makanya walaupun kita misalnya kita jadi karyawan nih, untuk dari kantor udah kasih kok benefit untuk pensiun gitu kan, tapi ya ternyata nggak nyampe gitu. Ya, karena nilainya kurang lebih hanya mampu mendongkrak sekitar 30%. Oh gitu. Makanya Yang kali dia 80%, ditutupin dengan produk DPLK individu. Dan ya memang ini harus secara sukarela dan disiplin dari masing-masing orang untuk mempunyai pemahaman saving tadi. Yes. Bicara sukarela, emang kalau DPLK kenapa sih sukarela? Ya karena DPLK itu bersifatnya sukarela, Mbak, gitu. Kenapa bersukarela gitu? Karena program wajib seperti kan harus bedain dulu nih ya. Kadang-kadang orang, aku udah punya DPLK, aku belum punya DPLK belum? Enggak, aku udah punya JHT gitu. Nah, itu harus dana pensiun apa ya aku udah dapat dari kantor. Nah, ini jadi kita harus bedain dulu gitu ya. DPLK itu beda banget dengan jaminan hari tua atau JHT atau jaminan pensiun JP nih. Masih banyak deh Pak teman-teman di luar sana tuh yang susah banget ngebedain dari ketiga ini gitu. Aku nggak usah udah punya JHT, aku nggak usah udah punya JP gitu, jadi nggak perlu DPLK. Gitu. Padahal kalau dilihat persentasenya itu sangat kecil dan itu tidak mampu sebetulnya untuk menopang kita ketika berhenti bekerja. Di luar itu kan ada yang sifatnya wajib berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi pendanaannya tidak diwajibkan. Sehingga banyak juga perusahaan yang ketika karyawan berhenti bekerja menganggap sudah ikut yang wajib itu selesai, ternyata ada kewajiban baru yang harus dibayarkan. Akhirnya itu menjadi gangguan untuk cash flow mereka. Ya, betul. Tapi kalau misalnya nih Pak, tadi kan udah disampaikan kalau udah terjangkau gitu kan biaya iurannya, terus bisa buat don't put your eggs in one basket gitu. Yang saya pengen tanya, emang kalau yang jadi peserta DPLK itu harus karyawan? Atau boleh nggak sih kalau misalnya nih, sekarang kan kalau namanya anak-anak milenial itu banyak yang mereka punya usaha sendiri nih Pak, entah atau misalnya jadi bikin startup atau apa gitu. Mereka mau punya ngatur dana pensiun sendiri nih, nggak dari perusahaan tempat dia bekerja gitu. Kalau kayak JHT segala macam setahu saya itu kan dari kantor gitu kan. Nah kalau DPLK ini gimana? Harus dari kantor juga? Sangat bisa, dan idealnya DPLK itu berlaku untuk perorangan. Pekerja mandiri kayak misalnya yang tidak bekerja di perusahaan atau karyawan perusahaan. Even bisa siapa aja ya? Bisa siapa aja. Jadi ketika perorangan dia punya penghasilan, dia akan sisihkan untuk ditabung. Ketika dia pekerja mandiri, dia dari profit dia bisa sisihkan untuk tabungan yang nantinya akan bisa dibayarkan kepada karyawannya. Untuk karyawan perusahaan, otomatis perusahaan sudah punya target untuk kewajiban undang-undang ketenagakerjaannya berapa di akhir dia berhenti. Perusahaan bisa mendanakan sejak dini. Karena ketika perusahaan mendanakan sejak dini, otomatis nilai yang harus dibayarkan ke karyawan, kalau tanpa program, dia harus bayar 100%. Tapi kalau dengan pendanaan sejak dini, dia let's say bisa totali yang dibayarkan oleh perusahaan cuma sekitar 60-70%. Biar komplit jadi 100% itu ada hasil pengembangan dari kita sebagai bonus lah ya, bonus dari hasil pengembangan. Nah itu akan memberikan penghematan dana bagi perusahaan di masa mendatang. Memang pada awalnya adalah beban ya, biaya terus keluar, tapi di akhir bisa dilihat kalau tanpa program keluarnya sekian, kalau dengan program keluarnya sekian. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi gunung. Iya. Nggak bukit lagi Mbak. Nah bedanya kalau pengembangannya kan tadi bagus. Iya, karena hasil pengembangan tidak kena pajak tadi. Gitu. Jadi akan bergulung. Akumulasinya akan lebih cepat dibanding. Oke. Kalau menurut aku sendiri beda Mbak. Kalau dari Bapak kan semuanya siapa aja. Kalau dari aku nih sebagai perencana keuangan, siapa sih yang bisa menjadi peserta DPLK? Kalau kamu punya penghasilan dan kamu sadar pentingnya akan mempersiapkan masa depan, maka wajib ikut DPLK.
DPLK. Ya, karena kita kan tidak selalu bekerja, pasti kita ada berhentinya di usia 55 kalau normal, tapi sebetulnya 55, 60 itu masih produktif lah, masih semangat, masih bisa. Tapi suatu titik akan masa kerja terus nih. Iya. Kapan nikmatinnya ya? Pasti kan ada masa-masa di mana udah nggak menjadi karyawan di perusahaan tempat kita kerja sekarang gitu. Kalau sekarang kan mah ya udahlah, orang masih terima gaji ya setiap tanggal. Udah terima gaji Pak, udah. Kalau yang lebih oke kalau ngomongin tentang dana pensiun itu tagline-nya kerja yes pensiun oke. Kerja yes pensiun oke, mantap. Tapi dapat kata-kata bagus terus Pak dari barista. Kerja oke. Iya, kerja yes, ya, pensiun oke. Jangan kerja yes pensiun ya gitu deh gitu. Jangan kerja oke, tapi pas pensiun jadi ngirit. Gitu. Padahal kan sebetulnya itu bisa disiapin gitu. Makanya tadi kata Bapak, kamu pensiunnya gaya hidupnya tetap 80%. Kalau 100% sih nggak mungkin gitu ya Pak. Bisa ya, bisa enggak gitu. Tapi paling enggak gaya hidup kita tuh 70-80% pada saat yang pastinya pada saat usia pensiun itu pendapatan cenderung menurun. Ya, sudah pasti. Tapi kebutuhan cenderung meningkat terus. Nah, apalagi kalau udah usia pensiun, udah nggak ada penghasilan, tapi udah terbiasa pakai pengeluarannya segitu. Nah, gitu ya. yang perlu diedukasi adalah kan ketika pensiun ini kita mau mandiri keuangan atau kita minta sama anak, sama cucu. Dari generasi sandwich tadi jadinya ya. Jangan sampai kita menekankan bahwa anak adalah orang tua adalah dana darurat dan anak adalah dana pensiun. Iya. Jangan Mbak, nanti timbul generasi sandwich yang selanjutnya ya Kak. Kan kita ceritanya kan lagi memberikan literasi ya, yang sabasma ke teman-teman supaya kita berhentilah potong rantai gitu ya, potong rantai gitu supaya kita nggak ada lagi tuh namanya generasi sandwich ke depan gitu. Betul. Nah, saya tuh pengen nanya juga, kan kalau tadi dibandingin tuh hasil investasinya kan cukup lumayan ya kalau pakai DPLK karena ada pengembangan investasi itu ya Pak. Dan tidak kena pajak. Dan tidak kena pajak tuh. Itu sebetulnya uangnya kemanain sih? Ya, kalau dari sisi pengelolaan dana kan di masing-masing DPLK itu dia punya investment department atau investment division. Ya. Jadi tugas Di mereka pengelola yang mengumpulkan DPLK-nya, dana itu kemudian diinvestasikan di instrumen pasar. Ada money market, ada obligasi, ada unsur saham. Nah, sebaiknya untuk yang masih milenial segitu mungkin bisa masuk ke instrumen yang lebih agresif ya, kayak saham. Cuma resikonya harus dipahami bahwa resiko atas pilihan investasi itu ditanggung oleh peserta. Resikonya di mana? Ya kalau misalnya resikonya dia lagi bunganya turun, itu resikonya. Tapi kalau misalnya dia bunganya lagi bagus, itu juga resikonya gitu. Tapi kalau untuk yang sudah mendekati, sebaiknya investasi dilakukan di unit investasi yang stabil, kayak deposito. Tapi saya misalnya nasabah nih, nasabah saya punya program DPLK join gitu ya. Saya bisa pilih dana investasi yang mau saya pakai. Pasti, karena ketika mengisi form itu ada pilihan investasi mau di mana, mau deposito, obligasi atau saham. Kalau saham udah pasti tahu resikonya. Tergantung risk profile nasabah itu ya, berarti ya. Saham kan harganya fluktuatif tuh. Nah, kalau misalnya saya pun ikut yang agak agresif. Jadi ketika saya lagi drop nih harga unitnya, ya sudah, resiko saya. Tapi lagi bagus nih. Ya keuntungan Bapak lagi oke. Kalau barista gimana? Karena memang setuju dengan Bapak gitu ya, iuran pensiunnya yang disetorkan di program DPLK itu akan dikelola oleh penyelenggara DPLK, tapi tentunya sesuai dengan kesepakatan di awal gitu ya. Jadi apapun itu ya benefitnya gitu ya udah dipilih sendiri di awal gitu. Kemudian kalau misalnya ada efek nanti ternyata harga turun segala macam, ya udah resikonya gitu, karena memang sudah disepakati di awalnya. Oke. Resiko itu lebih cenderung dari hasil investasi yang didapat sebetulnya, bukan dari dananya hilang atau perusahaannya bangkrut. Mungkin ada kemungkinan ke situ, tapi kalau sisi DPLK sebetulnya menganut azas segregate aset. Segregate aset itu adalah keterpisahan aset DPLK dengan pendirinya. Jadi ketika terjadi sesuatu dengan pendiri, maka aset DPLK ini sifatnya liquid dan bisa dialihkan ke DPLK yang lain yang masih
aktif gitu. Berarti aman ya sebenarnya. Apalagi ada jaminan dari Undang-Undang 11 tahun 92 di pasal 45 bahwa kekayaan dana pensiun harus terpisah dari kekayaan pendirinya. Betul. Dan bebas dari tuntutan hukum. Iya. Gitu. Terbebas dari tuntutan hukum. Berarti memang kalau untuk produk DPLK ini sendiri juga sudah dari sisi hukum ya Pak, sudah diatur juga di undang-undang, jadi aman seharusnya ya Pak. Aman. Bukan seharusnya, memang aman. Aman. Ya kalau ada kasus di lapangan terhadap DPLK yang ya mungkin kita sama-sama tahu, yaitu karena pengelolaannya yang melenceng dari ketentuan yang digariskan. Oke. Jadi udah aman, bisa dikontrol, undang-undangnya ada gitu kan. Oke. Contoh yang saya dapat manfaat itu ketika saya juga melakukan perencanaan untuk misalnya setiap bulan Desember itu kan pasti akan menghadapi tahun baru ya. Sedangkan dari Januari sampai Desember saya sudah iuran. Ketika Desember saya tahu iuran saya berapa yang bisa ditarik. Saya pengen ke Bali, saya tarik iuran, potong pajak, saya punya bekal untuk beli tiket pesawat, saya liburan ke Bali. Asoy. Ya. Setelah itu Januari saya nabung lagi. Oh bisa dilanjutin? Dilanjutin karena kan ketika iuran ditarik hasil pengembangannya masih ada. Oke. Tapi kan lebih gede manfaatnya kalau nggak ditarik dong Pak. Betul, karena itu kan sebetulnya konsepnya kan kalau dana pensiun jangka panjang untuk pensiun, tapi di DPLK memungkinkan satu orang itu boleh memiliki beberapa akun. Jadi kalau misalnya perencanaan keuangan, saya punya budget 1 juta setiap bulan, saya mau taruh yang 500 khusus pensiun, yang 500 itu untuk saya tiap tahun saya mau tahun baruan. Berarti kalau 500 sampai Desember 6 juta kan? Cukuplah ke Bali 2 hari 3 malam. Mantap. Apalagi kondisi saat ini semua murah. Iya benar. Iya diskon segala macam ya, jadinya itu udah bisa ditarik kapan aja gitu. Oke Pak, berarti kan kalau kita bisa secara mandiri nih ikut BPLK, tapi bisa juga dong dari perusahaan gitu kan? Ya. Katakanlah misalnya saya punya perusahaan nih misalnya, misalnya dari perusahaan gitu kan, di HR ya Pak ya berarti ya biasanya ya. HR, finance, dan owner. Oke. Nah itu mereka punya keuntungan tersendiri nggak sih Pak kalau misalnya mereka mengikut sertakan karyawannya untuk ikut program ini? Ya. Kan tadi udah ada JHT apa segala macam, terus ini aku tambahin sekalian nih biar karyawan-karyawan saya pada betah karena dapat employee benefit berupa persiapan dana pensiun gitu. Tapi untungnya buat perusahaan sendiri itu apa? Pertama, iuran kepada dana pensiun itu merupakan faktor pengurang pajak bagi kedua belah pihak. Jadi bagi perusahaannya pengurang pajak badan, bagi karyawannya kalau iuran sendiri itu pengurang pajak penghasilan. PPh 21. Kalau kita setiap tahun suka ngisi SPT, di situ ada kolom pengurang pajak. Salah satunya adalah iuran dana pensiun. Nah, kalau gaji karyawan di perusahaan itu pajak gajinya dibayar oleh perusahaan, tapi si karyawannya mengiur dan lapor ke finance bahwa Bu, saya setiap bulan store ke dana pensiun 500.000, dikalikan setahun berarti 6 juta. 6 juta itu jadi faktor pengurang PPh-nya dia setelah yang saya tahu ya, mungkin koreksi kalau saya salah, ketika menghitung PPh itu kan dikurangkan dulu penghasilan tidak kena pajak, dikurangkan lagi dengan BPJS atau yang programnya sifatnya wajib, dan dikurangkan lagi sama dana pensiun, baru hasilnya itu dikenakan PPh. Oke, betul gitu ya Mbak ya, berarti ya? Kurang lebihnya ya. Nah, ketika perusahaan A seluruh karyawannya let's say 100.000 diiuran ke dana pensiun, maka itu akan jadi pengurang pajak penghasilannya, PPh 21 yang dibayarkan oleh perusahaan. I see. Pajak penghasilan badannya, jadi iuran perusahaan dapat mengurangi pajak penghasilan badan atau PPh 25-nya Mbak. Karena ketika iuran ke dana pensiun itu langsung dicatat sebagai biaya. Berarti kalau misalnya tadi kan mengurangi kedua belah pihak ya, berarti kalau dari sisi barista nih kan biasanya kan mungkin punya klien gitu ya, dibedah nih namanya keuangannya dia seperti apa gitu. Berarti kalau dia punya DPLK itu termasuk di
dihitung sebagai udah nih nggak usah bayar pajak, berarti kan pajak kan salah satu pengeluaran dia juga gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk laporan pribadi tetap dilaporkan karena kan sudah final ya dari Iya. Oke. Cuma mengurangi. Karena hari ini hanya pajak dan kematian nggak bisa dihindarin ya Pak. Iya. Jangan sampai aset kita Kalau dikurangi diwariskan bisa sama. kalau pajak, tapi yang ideal ya memang kita kan menganut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Iya. Jangan sampai tuh aset kita pertama kali ahli warisnya adalah negara, repot itu. Iya. Pak. Jadi Kalau pajak perusahaan kan ketika dia profit tinggi, pajaknya pasti akan tinggi. Ketika profitnya berkurang, otomatis pajaknya akan berkurang. Profit berkurang ini apa? Salah satunya untuk pendanaan ke dana pensiun. Pak, misal nih, saya kan sekarang tadi udah disiplin umur saya berapa ya? Ya. Kalau misalnya adik saya mau ikut, itu dia berarti nanti apakah bakal dapat terima manfaat yang lebih besar dengan catatan iuran bulanannya sama ya? Ya, otomatis. Otomatis ya, lebih enak kalau dari dini berarti. Iya. Makin muda, makin besar hasil pengembangan yang dapat. Karena yang menentukan program pensiun iuran pasti itu kan sebetulnya yang pasti iurannya. Manfaat yang didapat adalah masa kepesertaannya, hasil pengembangan yang didapat. Gitu. Makanya karena tadi ada masa kepesertaan yang selebih lama masa kepesertaan, maka akan lebih menguntungkan juga hasil investasi di usia pensiun. Ya beda kan yang 3 tahun lagi nabung dengan yang 10 tahun lagi. lebih banyak yang 10 tahun. Iya. Betul. Oke. Kalau dari barista ini berarti DPLK itu salah satu program yang recommended ya? Ya. Kalau aku bilang kenapa sih kita perlu DPLK gitu ya tadi, karena setiap orang, setiap pekerja itu nggak akan bisa kerja selamanya, betul kata Pak Pri tadi, ada saatnya bekerja, ada saatnya kita pensiun. Tapi permasalahannya kamu mau pensiun dengan peace of mind, nyaman, aman, damai, sejahtera tanpa merepotkan orang lain, tanpa menyusahkan anak atau keluarga gitu ya, atau seperti apa gitu ya. Nah makanya perlu banget mulai disiapkan sejak dini gitu ya. Jangan hanya memikirkan kehidupan yang ini aja gitu ya, bulan ini aja, pikirin juga untuk masa depannya gitu. Iya betul. Oke. Karena gini Mbak, biasanya ya saya punya analogi gini. Ketika seseorang memiliki penghasilan let's say 1 juta setiap bulan, dia akan masih bisa hidup dengan 900.000. Betul Pak. Kadang 100-nya di saving gitu. Yes. Itu memungkinkan banget sih Pak. Mungkin banget. Ya Apalagi sekarang kan kita lihat gaya kalau hidupnya di anak-anak nonton berjangkau bioskop, gitu. ya kan, ngopi. Mampu. Iya, Padahal kalau dihitung sebulan pengeluaran dia, ini ya nonton masih bisa tetap jalan, ngopi masih bisa berjalan, tapi frekuensinya mungkin kalau misal ngopi seminggu 4 kali, jadi 3 kali aja deh, yang satunya di saving. Iya betul. Dikumpulin buat jadi iuran gitu kan. Ya betul banget sih Mbak, karena perencanaan keuangan itu sebenarnya bukan membuat kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian jadi pelit sama diri sendiri, gitu kan. Banyak juga tuh orang di luar sana melakukan perencanaan keuangan, alah iya kalau uangnya ada, kalau uangnya nggak ada apa yang mau direncanain gitu ya. Self love Mbak. Ya, Boro-boro Mbak mau nabung. Iya, boro-boro menabung makanya sih susah gitu, tapi bisa selfie kemana-mana gitu. Nah itu repot gitu. Jadi pesannya buat nasabah Smile yang join pada ngikutin nih podcastnya kita nih Mbak Anggi sama Pak Pri gitu ya, sangat disayangkan gitu ya ketika kita punya income berapapun itu tadi, bukan berbicara tentang besar atau kecilnya, itu langsung habis untuk sesuatu yang gitu ya, yang sia-sia gitu. Jadi ada baiknya untuk mulai membuat skala prioritas bahwa dana pensiun itu juga mulai disiapkan sejak dini. Iya. Saya jadi ingat tuh tadi kata-katanya Mbak Rista, kerja yes, pensiun oke. Mantap ya. Nah Pak, kalau di tempatnya Bapak nih, Bapak kan di divisi DPLK Sinarmas SMS Aji ya Pak. Berarti untuk produk DPLK untuk individu kita bisa menyediakan ya Pak ya? Ya, kita juga akan launching produk yang individu. Mantap sekali. Bagi perorangan, mungkin kaum milenial juga, kemudian karyawan swasta atau pekerja mandiri, itu kita akan nanti launching mungkin di bulan depan, dan mudah-mudahan mendapat respon yang baik ya. Dan emang sulit mengajak orang menabung daripada mengajak gampang hura-hura. Pak mengajak orang untuk berhutang ya. Itu. Jadi saya cukup optimis, apalagi dengan masa sekarang ya. Masa pandemi gini mudah-mudahan segera berakhir. Mereka juga kan ya kita tahu
secara ekonomi juga dari sisi pembelanjaan mereka turun segala macam, nah itu bisa di saving sebetulnya. Kalau kata saya lagi nih Mbak nih ya, kalau kata Dilan nahan rindu itu berat gitu ya, tapi kalau kata kita perencana keuangan hari gini nggak punya DPLK, wah luar biasa beratnya. Mantap kali, betul. Nah Pak, nanti kalau misalnya ini udah launching bulan depan ya, insya Allah ya nih, nanti udah berhasil bisa dijual gitu ya, hubunginnya kemana Pak? Hubunginnya bisa ke customer service kita atau ke reception kita kan di 02158 kali. Oke. Kalau nanti ada tulisannya Pak ya? Ada di sini. Di bawah ini. Extension saya sih 3889. Kalau bisa langsung telepon hubungin ke Bapak juga atau bisa. By WA di nomor handphone saya juga bisa. Mantap loh, ini dikasih atau di email saya. Jadi nanti kalau buat nasabah Smile atau teman-teman nih yang aduh aku jadi pikiran nih sekarang ternyata perlu ya menyiapkan dana pensiun gitu, bisa menghubungi ke sini nomor di bawah ini ya. Nomor di bawah ini gitu ya. Langsung bisa hubungin Pak Fri, atau kalau mau kepo-kepo tanya-tanya, aduh aku gak enak nih kalau misalnya lewat ngechat gitu kan, mau telepon dulu ke customer service boleh. Ya saya sih berharap dari pihak perusahaan juga ada membantu karyawannya ketika dia ingin memiliki tabungan ini. Karena apa? Kalau suruh disiplin dari diri sendiri susah. Iya. Tapi kalau langsung dipotong dari gajinya dengan surat pernyataan bahwa saya pengen ikut, kemudian tolong dari payrollnya ditransferkan ke dana pensiun khusus, itu akan lebih continue dan lebih disiplin. Karena dan tidak akan berasa sama karyawannya gitu. Karena karyawan itu kan aset perusahaan ya Pak. Betul. Jadi sebaiknya memang diberikan kalau misalnya benefitnya bagus, pasti juga menciptakan loyalitas karyawan itu sendiri untuk bekerja di perusahaan. Banyak sih manfaatnya ya, apalagi bisa membuat beberapa akun gitu. Kemarin saya juga sudah cerita dengan rekan saya bahwa kalau punya anak masih kecil, bikin tabungan ini, nanti ketika dia mau kuliah mau dibeliin motor ya boleh juga karena dananya udah besar. Jadi analoginya adalah kalau cicil motor itu kan motornya datang, kita bayar. Nah kalau DPLK lain, bayar dulu, nanti motornya belakangan. Nikmatinya belakangan. Sesuai kebutuhannya anak mau kuliah kan, baru dikasih motor. Jangan sampai nikmatin dulu, bayarnya pusing. Betul, makanya lebih enak di depan. Kan kalau pakai di belakang tadi makanya kan dikit-dikit lama-lama jadi gunung. Oke, siap Pak. Barista, thank you banget. Ini udah bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman. Pak Fri juga berbagi tentang apa sih DPLK itu gitu kan, dan fungsinya apa, manfaatnya apa, kenapa sih harus mulai dari dini gitu. Jadi saya kalau udah kenal Bapak dari muda mah, saya udah bikin DPLK dari lama. Ya Menyesal idealnya kemudian ketika diangkat karyawan tetap lah. Iya. Jadi dan memiliki penghasilan tetap. Basikan lah. Siap, betul deh. Pak Fri, semoga lancar untuk launching produk DPLK individu di bulan depan ya Pak ya. Semoga laris manis kayak kacang goreng. Namanya DPLK Mantap. Oke, DPLK Mantap. Menata masa pensiun. Oke, siap, kita tunggu ya Barista ya. Nanti kalau misalnya kita sudah launching, mungkin Barista tertarik nih pengen kepo-kepo apa sih produk DPLK-nya Sinar Mas MSIG gitu. Kalau influencer itu kita review ya Pak nanti. Ini harus review ya Kak gitu. DPLK Sinar Mas MSIG cek gitu. Oke, siap, thank you banget Barista, teman-teman dari Finansialku, Pak Fri udah join di Talk of Life Small Podcast di hari ini. Semoga yang kita share bisa bermanfaat dan memberikan edukasi dan informasi lebih ya buat teman-teman milenial katanya. Thank you so much, dan teman-teman jangan lupa kalau misalnya nanti pengen informasi atau nanya-nanya selain di customer service, Sinar Mas MSIG ini juga ada Instagramnya, boleh dicek Instagramnya di Sinar Mas MSIG Live atau di Facebook Sinar Mas MSIG Live, dan juga akun YouTube yang lagi ditonton sekarang ini di Sinar Mas MSIG Live. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, dan juga ada Finansialku ya.
Ada Instagramnya juga ya, Betul. di @finansialku_com. Ya, betul. Oke, thank you so much hari ini. Sama-sama. See you. Salam sehat selalu. Terima kasih.